Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Channel resmi Kebun Berkah, yaitu channel yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yaitu suatu pelatihan bagi putra-putri sahabat kebun berkah semua dengan usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum untuk berlatih terkait tentang robotik, programming atau coding, web design, dan animasi. Silakan bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang ingin mengembangkan bakatnya, mengembangkan keahliannya terkait tentang robotik, coding atau programming, animasi maupun web design bisa mendaftarkan diri ke Sukarobot Academy. Alamat Sukarobot Academy ada dua, yaitu di Kota Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Untuk yang beralamat di Kabupaten Bogor, ada di perumahan Ciomas Riverview, Blok C10, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Dan yang ada di Kota Sukabumi ada di Cikole, dekat dengan City Mall Sukabumi. Atau sahabat kebun berkah sebelum ke kantor bisa menghubungi admin yang ada di bawah deskripsi video ini ya. Sahabat kebun berkah, bahwa kebun berkah sendiri, channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan dan produk-produk para petani kebun berkah. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, kebun berkah sendiri merupakan suatu perkumpulan informal yang terdiri dari beberapa penyuluh, baik penyuluh kehutanan maupun penyuluh pertanian, baik petani yang berdiri sendiri ataupun yang sudah tergabung di dalam kelompok tani, ada juga komunitas-komunitas, dan ada juga peneliti. Silakan sahabat kebun berkah apabila ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan bisa menulis di komen ya. Baik sahabat kebun berkah, pagi hari ini kita akan mengenalkan suatu produk kehutanan yaitu jelutung ya, di mana jelutung ini bisa diambil hasilnya baik getah maupun kayunya ya. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait tentang jelutung, kita tentunya harus mengenal terlebih dahulu terkait tentang klasifikasinya ya, sahabat kebun berkah. Klasifikasi sesuai dengan situs Wikipedia bahwa secara taksonomi jelutung ini kingdomnya adalah plantae, divisinya adalah Tracheophyta, subdivisinya adalah Spermatophyta, ordonya adalah Gentia Nales, familinya adalah Apocynaceae, genusnya adalah Diera, dan ada beberapa spesies ya sahabat kebun berkah, nanti kita akan coba terangkan ya. Yang biasa kita tahu bahwa Diera ini ada spesies yang di rawa ya, dan ada yang di tanah mineral ya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, jelutung di Indonesia terdapat dua ya, yaitu jelutung yang tumbuh di rawa gambut atau daerah tergenang, dan jelutung ini kita sebut dengan jelutung Diera polyphylla ya. Spesiesnya namanya Diera polyphylla. Ini tumbuh di hutan rawa maupun gambut atau di daerah yang tergenang. Ada juga spesies Diera costulata, yaitu jelutung yang tumbuh
pada dataran tanah laterit ya, dan aluvial. Di era Polypela dan di era Lowi yang tumbuh pada tanah organosol atau rawa gambut ya. Jadi memang ada dua ya, yang tumbuh di rawa gambut atau lahan tergenang. Ini di era Polypela dan di era Lowi. Dan yang tumbuh di dataran tanah laterit dan aluvial adalah di era Kostulata. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan ciri-ciri daerah, ya, daerah memiliki ciri yang pohonnya besar, tinggi, dan bertajuk tipis. Tinggi pohonnya dapat mencapai 60 meter dan diameter bisa mencapai 260 cm. Dan tinggi bebas cabang dapat mencapai 30 meter. Adapun bentuk batangnya silindris dan tidak berbarnir. Kulit batang berwarna abu-abu atau kehitam-hitaman. Kulit luar rata tetapi kasar. Mempunyai sisik berbentuk bujur sangkar, tebal kulit batang antara 1 sampai 2 cm, tidak berbulu, bergetah putih sampai kuning, halus dan tidak berteras. Daun bersifat tunggal tersusun melingkar pada ranting sebanyak 4 sampai 8 helai, berbentuk lonjong atau bulat telur. Ujung daun membulat, panjang 15 sampai 20 cm dan lebar 6 sampai 8 cm. Tajuk tipis dan jarang. Buah berupa polong kayu yang kembar atau berpasangan menyerupai tanduk berbentuk bulat memanjang, yang berangsur-angsur memipih apabila buah menjadi tua. Dan sahabat kebun berkah, pohon ini ya, pohon jelutung ini termasuk pohon yang hampir punah ya, hampir punah ini ya, sahabat kebun berkah. Dan pohon ini berbuah hampir setiap tahun. Adapun biji jelutung berbentuk oval, pipih dan berwarna coklat. Kulit biji berupa selap tipis yang melebar dan memanjang membentuk sayap dalam 2 baris yang berhimpitan di dalam kolong buah. Bunga jelutung berukuran kecil, berwarna putih dan baunya wangi, bertangkai panjang antara 10 sampai 14 cm. Ini yang disampaikan oleh situs www.bahrulrambe.blogspot.com dengan judul Paper Ekonomi Sumber Daya Hutan di Medan ya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, dan jelutung ini dapat tumbuh baik di tanah tadi ya, seperti organosol ataupun laterit ya, ataupun rawa gambut ya, karena tadi ada di era Kostulata, atau ini juga yang tadi di laterit ya, ataupun disebut sebagai jelutung bukit. Ada juga di era Polypila yang disebut juga jelutung rawa ya, atau paya-paya ya, dan juga di era Lowi, ini juga di rawa ya, di gambut. Dan akan tumbuh baik pada tipe iklim sesuai Smith-Ferguson adalah A dan B, dan menurut klasifikasi Alderman ini berkategori A, memiliki bulan basah lebih dari 9 kali berturut-turut, dan tipe B memiliki bulan basah 7 hingga 9 kali berturut-turut ya. Ini klasifikasi iklim berdasarkan Alderman ya. Mohon maaf, bukan Smith-Ferguson ya, tapi Alderman. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pohon ini juga dapat dijumpai di dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian antara 300 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Dan itulah terkait dengan tempat tumbuhnya ya, berdasarkan situs
www.panenhutan.com. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, lalu bagaimana ya cara untuk membudidayakannya? Cara untuk membudidayakannya, yang pertama tentunya adalah kita harus menyiapkan bibit atau benih ya. Untuk menyiapkan biji ataupun benih, ini pohon berbunga dan berbuah hampir setiap tahun ya. Pembungaan berlangsung antara 2-3 minggu dan buah terbentuk antara 2-3 bulan kemudian. Buah yang baik ialah buah yang masak secara fisiologis berwarna coklat tua kehitaman, tidak bergetah namun belum pecah. Dalam satu buah jelutung terdapat 12-18 biji jelutung yang bersayap halus. Setelah diunduh, buah dijemur antara 5-7 hari. Kemudian diambil bijinya dan dipilih yang baik sekitar 8-10 buah, yaitu biji yang terbungkus selaput putih bersayap dengan serat biji yang berwarna coklat mengkilat dan tidak patah. Karena ini adalah titik tumbuhnya. Dalam 1 kilogram biji terdapat kurang lebih 20.000 biji. Benih atau biji termasuk rekalsitran. Bila disimpan dalam 1 bulan, daya kejambah menurun hingga 50%. Dan cara menyimpan biji yang baik ialah pada suhu 20 derajat sampai 40 derajat Celcius dengan kelembaban 60%. Ya itulah sahabat kebun berkah, langkah yang pertama di dalam budidaya adalah penyiapan benihnya atau penyiapan bibitnya atau penyiapan biji ya. Yang kedua adalah persemaian ya, penyemaian. Untuk melakukan penyemaian biji atau benih direndam dulu dalam air dingin selama kurang 2 jam. Kemudian disemaikan dalam media semai bisa berupa campuran gambut dan arang, bisa dengan rasio atau perbandingan 10:1. Benih atau biji mulai berkecambah setelah 3-7 hari ditanam. Setelah bibit atau biji berkecambah dan mencapai ketinggian 5 cm, maka disapih dengan menggunakan polybag dan media tanamnya bisa menggunakan campuran tanah dan gambut ya, dengan perbandingan 2:3 ya. Ini setelah kita melakukan penyemaian sahabat kebun berkah. Setelah kita menyapi dan memelihara bibit di persemaian ya, tentunya dengan penyiangan, khawatirnya gulma menempel di sekitar polybag ya, atau tumbuh di sekitar polybag, kita cabut ya, karena akan mengganggu penyerapan hara ataupun unsur-unsur lain yang diperlukan oleh semai. Dan kita juga melakukan pemupukan ya apabila memang diperlukan, dan penyiraman. Setelah kita memelihara semai di persemaian, dan kurang lebih apabila sudah bibit mencapai tinggi kurang lebih 75 cm ya, ataupun 1 meter, maka biji siap ditanam. Namun untuk tanaman-tanaman kehutanan biasanya memiliki standar ya, bibit semai 30 cm ya, yang sudah memiliki tinggi 30 cm sudah bisa dipindahkan ke lapangan atau sudah bisa ditanam. Jarak penanaman apabila kita mau nanam dianjurkan 5x5 atau 5x4 ya, sehingga kurang lebih dalam 1 hektar ada 400-500 anakan. Dan ini sudah termasuk untuk penyulaman atau penggantian tumbuh yang mati ya.
Sahabat kebun berkah yang berbahagia, setelah kita menyampaikan tadi ya, kita juga sudah menyinggung penanaman sedikit sebenarnya ya. Ketika bibit sudah siap tanam tadi ya, antara 30 cm ya, dan sudah kita tanam ya, lebih baik ya 75 lah, 75 cm sampai 1 meter, kita sudah tanam di lapangan tadi ya. Tentunya kita juga harus memelihara ya, memelihara jelutung tadi agar bisa menghasilkan baik kayu maupun getah ya. Sahabat kebun berkah, biasanya kita akan memanen, ini adalah kegiatan budidaya yang keempat atau kelima ya, tadi adalah penyiapan benih yang pertama, yang kedua adalah pembibitannya, penyemaiannya, yang ketiga adalah terkait tentang penanamannya, dan yang keempat tadi kita pemeliharaan ya, pemeliharaan setelah tanam, dan yang kelima adalah pemanenan. Dengan pemeliharaan, kegiatan yang keempat ketika penanaman tadi bisa meliputi pemupukan, ya, bisa juga penyiangan, terutama yang di era polipela ini ya, karena dia adalah di era yang tumbuh di tanah laterit ya, sedangkan di era gustulata dan di era lowi ini memang untuk digambut ya, tapi tetap harus dipelihara sahabat kebun berkah, bisa dipupuk dan bisa dilakukan pengendalian hama ya, pengendalian OPT, organisme pengganggu tanaman. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, kegiatan yang keempat adalah pemanenan ya. Pemanenan jelutung bisa dilakukan di umur 30 sampai 40 tahun ya, dengan diameter kurang lebih 40 sampai 60 cm. Ini adalah pemanenan kayu sahabat kebun berkah. Kayu jelutung sangat mudah diserang jamur biru atau blue stain, sehingga memerlukan penanganan perlakuan yang sangat cepat. Pengupasan kulit batang bila tidak segera disemprot dengan fungisida akan mempercepat dan memperluas serangan jamur biru atau blue stain tadi. Untuk menghindarinya, maka balok-balok kayu harus segera diangkut ke tempat pengolahannya. Kayu jelutung juga mudah diserang rayap ya. Untuk menghindari hal tersebut, maka kayu direndam dengan larutan copper chrome arsenate dengan kebutuhan 1 sampai 1,6 kg untuk setiap meter kayunya ya. Dan apabila sahabat kebun berkah ingin memanen getahnya, biasanya sudah bisa dipanen ketika jelutung berumur 6 tahun ya. Dan siklus penyadapannya dilakukan antara 3 sampai 4 tahun sekali. Penyadapan getah jelutung yang selama ini banyak dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan cenderung tidak teratur, alur sadapan atau korteks dibuat lebar tidak teratur pada setiap pohon jelutung. Getah jelutung yang dikumpulkan selanjutnya dapat digumpalkan ya, atau dikoagulasi dengan cara mencampurkan tawas atau asam asetat yang selanjutnya diproses menjadi bongkahan dengan cara direbus sehingga memudahkan dalam pengangkutan atau pemasaran. Ya, tadi berarti jelutung bisa dipanen baik kayu maupun getahnya sahabat kebun berkah. Adapun manfaat jelutung yang pertama adalah getahnya ini ya. Getahnya ini ternyata memiliki nilai ekonomi yang lumayan tinggi ya. Ini sebagai bahan baku untuk pembuatan permen karet atau gumbes atau pembuatan kerajinan tangan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Pohon jelutung juga mempunyai kemampuan beradaptasi pada lahan rawa ya, tadi kan ada 3 jenis yang kita kenalkan ya, yaitu jenis lowi dan jenis
Polypila ya, yaitu di era Polypela dan di era Lowi ini adalah jelutung yang bisa tumbuh di rawa ataupun paya-paya ya, ataupun gambut ya. Sedangkan yang di tanah laterit atau di daratan biasa adalah di era Costulata. Ada 3 jenis ya yang bisa kita manfaatkan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, kayu jelutung mengandung 6,57 selulosa, 13% pentasan, dan 0,6% abu, sehingga mempunyai sifat pengolahan yang relatif baik, mudah dikeringkan, serta mudah digergaji walaupun bergetah. Selain itu, kayu ini mudah dikerjakan ya, mudah dipaku atau disekrup, mudah diberi warna, dan memberikan hasil yang sangat baik bila dipernis. Oleh sebab itu, kayu jelutung dimanfaatkan sebagai kayu lapis, pembuatan pulp dan paper, industri potlot atau pensil slate, atau pembahan pembungkus, molding, perabotan rumah tangga, maupun yang lainnya ya. Inilah sahabat kebun berkah terkait tentang tanaman jelutung ya, tanaman yang bisa kita manfaatkan baik dari kayu maupun getahnya. Namun sekarang pohon jelutung ini bisa dikatakan susah untuk kita temui ya, susah untuk kita temui, dan mudah-mudahan bisa kita budidayakan sehingga bisa bermanfaat kembali oleh masyarakat dan bisa menjaga kelestarian hutan kita, kelestarian spesies jelutung ini. Ingat bahwa ketahanan pangan adalah beriringan dengan ketahanan ekologi ya. Jadi sangat erat dengan ketahanan ekologi ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini supaya lebih bisa bermanfaat lagi karena banyak program, ada pembagian bibit gratis ya, baik buah-buahan maupun kayu-kayuan, dan ada banyak program lain yang bisa sahabat kebun berkah ketahui melalui channel ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.